Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Susanti. Saya dari PGMI MI 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hadis abad 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 aspek. Yang pertama ada terminologi kodifikasi, dan yang kedua ada awal mula muncul usaha kodifikasi hadis, dan yang ketiga ada kronologi kodifikasi hadis abad 2 dan sistemnya. Yang keempat yaitu ada para tokoh ulama yang terlibat usaha kodifikasi abad 2 dan 3 Hijriah. Oke. Terminologi kodifikasi. Di sini ada 2. Yang pertama, kodifikasi hadis itu menurut bahasa adalah pendewaan hadis atau pembukuan hadis. Secara terminologi artinya mengumpulkan dan penyusunan hadis yang secara resmi didasarkan perintah khalifah dan melibatkan beberapa personil yang ahli dalam masalah kodifikasi tersebut. Nah, di sini itu dalam mengkodifikasi hadis itu melakukan secara melibatkan orang banyak atau personil, kodifikasi sendiri tidak melakukan secara perseorangan yang dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, yang kedua itu ada faktor-faktor penyebab terlambatnya melakukan pembukuan hadis atau kodifikasi hadis tersebut. Nah, yang pertama itu faktornya kekuatan hafalan dan kecerdasan mereka sudah ada diandalkan pada zaman Rasulullah dulu, karena mereka sudah pintar dan juga cerdas, hafalannya kuat, sehingga membuat Rasulullah tidak memerintahkan untuk melakukan pembukuan. Yang kedua, semula adanya larangan Nabi Muhammad SAW untuk menuliskan hadis seperti terdapat dalam Sahih Muslim. Hal itu karena takut akan tercampurnya dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran tersebut tidak murni lagi. Oke, yang kedua, awal mula munculnya usaha kodifikasi hadis yaitu dikala kendali khalifah dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz yang dinobatkan dalam tahun 99 Hijriah. Seorang khalifah dari dinasti Umayyah yang dikenal adil dan wafa, sehingga beliau dikenal sebagai Rashid yang kelima. Tergerak hatinya untuk membukukan hadis dikarenakan 3 aspek, yaitu yang pertama, kekhawatiran beliau akan hilangnya dan lenyapnya para hadis karena banyak para perawi yang meninggal dunia. Yang kedua, kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memeliharakan hadis. Dan yang ketiga, alasannya tidak terdewannya hadis secara resmi di zaman Rasulullah SAW dan Khalifah Ar-Rasyid. Oke. Untuk ketiga itu kronologi kodifikasi hadis abad 2 dan sistemnya. Nah, ini terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu mengkodifikasi hadis secara resmi yang dilakukan di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mendorong semua ulama di berbagai negeri untuk mencatat hadis-hadis Rasulullah yang mereka hafal. Selanjutnya itu Umar bin Abdul Aziz juga mengirimkan surat kepada Qadi dan Gubernur Madinah, Abu Bakar bin Muhammad bin Amir bin Hazam, yang isinya menyuruh untuk mengumpulkan sunnah-sunnah Nabi. Maka dicatatnya buku-buku demi buku, lalu buku-buku tersebut dikirimkan ke daerah-daerah. Oke, selanjutnya itu beliau merasa tidak puas dengan 3 aspek yang sudah dikeluarkan. Lalu beliau juga mengirimkan surat ke seluruh penjuru negeri. Selanjutnya itu sistem ulama pada abad kedua. Sistem ulama pada abad kedua itu membukukan hadis dengan tidak menyaringnya, yakni mereka
mereka tidak hanya membukukan hadis-hadis saja, tetapi juga fatwa-fatwa sahabat pun juga masuk ke dalam buku-buku itu. Bahkan fatwa-fatwa para tabi'in juga dimasukkan semua. Itu dilakukan bersama-sama, maka terdapatlah di dalam kitab-kitab itu hadis-hadis marfu, mauquf, dan maqtu. Oke, selanjutnya itu aspek keempat. Dalam aspek keempat ini para tokoh ulama yang terlibat usaha kodifikasi hadis abad 2 dan abad 3 terbagi menjadi dua juga. Yang pertama pada abad para tokoh ulama pada abad 2, diantaranya yang saya sebut ada 5. Yang pertama Abu Muhammad Abdul Al-Malik bin Abdul Al-Aziz bin Juraij. Yang kedua ada Muhammad bin Ishaq bin Yasar Al-Mutalabi. Yang ketiga ada Ma'mar bin Rashid Al-Bashri sama At-Sam'ani. Yang keempat ada Sa'id bin Abi Arubah. Yang kelima terakhir itu ada Abu Amr Abdul Ar-Rahman bin Amr Al-Auziyain. Oke, yang kedua itu para tokoh ulama pada abad ketiga, yaitu ada para ulama. Yang pertama ada Ali bin Al-Madinah. Yang kedua ada Abu Hatim Ar-Razi. Yang ketiga ada Muhammad ibnu Jarir At-Tabarik. Yang keempat ada Ishaq bin Rawai. Yang kelima ada Ahmad. Sekian presentasi dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.